dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Doa pembukaan ini saya serahkan kepada Bapak Pendeta Paulus. Raha, saya Ya, shalom untuk kita semua. Ya, nama saya Pak Sopra. Shalom untuk kita semua. Selamat malam. Kenalkan, nama saya Bapak Wenligin. Adil Tompul, saya tinggal di 1 nomor. Belum. Tinggal itu dan nomor 9. Tom Salam buat kita semua. Saya Sastra Barus. Saya tinggal di Q5 3. Jadi kepada saudara-saudara bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, luar biasa ada lihat Morak, Pak. Lupa saya marganya Pak. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita. Kami yang mengundang dia. Kami yang mengundang. Pantaro. Aja dia ke depan. Perkenalkan, nama saya Obesa L, saya tinggal di blok A4 dan depan sana. Baik. Salam bagi kita semua. Ya, Bapak Jaya Petrus di blok B. Sama. Salam buat kita. Buat kita semua. Ya, tadi kan saya tinggal di Terima kasih. Halo bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bapak Yemi Matarigan. Saya tinggal di Bang 4. Terima kasih. Biasa. Mana saya? Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Jio, panggil Pak Habel.
Arabnya. Saya tinggal 900 sama pulang. Sebenarnya jumlah kami banyak. Karena waktunya nggak pernah ketemu, kan inilah yang nyangkut jadi Bapak ini. Jadi mudah-mudahan kalau ada kasih salam. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bapak Morang Situmorang. Saya tinggal di Blok U2, nomor 33. Horas, Jua-Jua, Jawabu. Salam kita semua. Saya Pak Yohanes Orang. B1 nomor 13. Terima kasih. Shalom bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Bapak Rio Manalu. Saya tinggal di Blok C. Salam bagi kita semua. Nama saya panggilan kecilnya Ama Peter Zebua. Tinggal di Anda. Hanya Bapak Nanda. Oh. Oke. Silakan. Kak, Pak, gabung. Ah, Pak Fira, waduh, Pak Fira. Dijemput Pak Fira. Ah, aman di situ. Baik. Baik, lanjut. Shalom buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Samuel Limbong, biasa panggil juga Bapak Elvano. Saya tinggal di perumahan Grand Permata Residen 2 di Tanjung Anom, blok B28. Ya, Baik. saya Pak J. Bapak Matthew, saya tinggal di Blok T, B1 nomor 4. Makasih kita semua Pak. Aku hidup dulu. Baik. Pak Wati. Lebih. Dan nomor. Dan nomor ini lagi Pak. Karena nomornya nggak ada. Kayaknya mana mau bilang. Nomornya nggak tahu Pak. Baik. Makasih semua. Amin. Ya, silakan. Salam bagi kita semua. Salam. Saya Bapak Deborah sendiri. Kita tinggal di Anora 1. Berlima. Baik. Terima kasih. Perkenalkan diri saya Bapak Jimmy Sinada, tinggal di Blok T5 nomor 9. Terima kasih. Salam. Dan saya Bapak Putri Hutauruk. Saya tinggal di GBM 2 nomor GBM 2 Blok B nomor 10. Terima kasih. Baik. Salam semua ya. Halo. Perkenalkan, nama saya Bapak Arni Daha, tinggal di 1 nomor 14. Baik. Papa juga, Pak
Saya malu sebenarnya. Salam. Salam. Tinggal di Sungai ya. Kalau yang ya, terima kasih lah. Salam bagi kita semua. Dan tapi sebelumnya saya berterima kasih buat Amang Naga dan juga Pak Suburian datang ke tempat. Perkenalkan nama saya Kumpul, saya tinggal di nomor 9. Baik. Salam bagi kita semua, saya Bapak Rian dan Pas Bulan. Bagi kita semua. Oh. Bro. S5. Terima kasih. Salam. Salam. Saya Bapak Putri Samosir tinggal di Bolok B belakang Starko. Nomor rumah nomor 4. Saya sendiri belum Pak. Ya, perkenalkan saya Bapak Mevri Indraha, tinggal di Blok T, Pak nomor 8. Langsung aja dulu. Begini, kami para hamba Tuhan ini, saya juga mengalami jadi Pak, mana-mana sekarang ini yang paling banyak di gereja itu wanita. Pak Tulus tampilkan saya punya tadi itu pesan saya sama-sama dulu stimulasi semua. Hah? Yang di WA itu di WA tadi udah kan bukan video ya. Saya Tulus yang di poin 5 A dan B. Lagi perkenalannya. Pertanyaannya adalah apa alasan apa kaum sekarang beribadah para pria aman
Apa sebab? Nanti kasih jawabannya melalui handphone. Nanti terus tampilkan HP-mu supaya semua. Jadi saja kita pakai HP-nya, HP, nanti jawabannya pertama, apa alasan apa para pria jarang beribadah di gerejanya? Apa alasan? HP-mu biar nanti orang mengirim pesannya ke ya. Ambil HP-nya. HP keluarkan HP-nya. HP kongsi dengan yang punya HP. Kasih buat buah pikiran. Ibadah malam taksi. Kasih begitu. Hanya para pemimpin agar kita membantu apa jawaban apa alasan mengapa karena begini, setiap hadir pesta saya laki-laki, betul ya? Nah, kenapa justru pesta mereka banyak, cara ke acara gereja mereka akan banyak. Saya minta juga Pak Siburian memberikan kesaksian tentang komunitas para pria gerejanya. Silakan Pak. Kita bersyukur malam ini bersilaturahmi dan bersilaturahim. Saya sangat tertarik seperti pertanyaan di atas tadi, apa alasan mengapa kau jarang beribadahnya. Memang kalau saya perhatikan lebih banyak orang, apalagi kalau orang Batak, ada di Tanjung Sari begitu juga. Diantarkan istri Sasongon. Jadi dalam hal ini ada gitu ya, semua rejim bergereja, kaum pria ya. Ya, jadi saya perhatikan juga gede pun agak kosong. Khusus. Kalau di gereja lain ada yang dikatakan kebiasaan pria atas pertemuan ini saya sangat bersyukur. Tapi jangan kemakan beban ya. Kita harus pelajari daripada ke gereja. Sebabnya gini, ada firman Tuhan mengatakan lebih baik pergi. Kalau tuh rumah duka itu hanya banyak kali di sana. Tapi kalau dikatakan tuh
laki-laki. Gaya, distilkan gayanya ya. Saya pikir untuk pertemuan ini bisa membuat kita khusus ibadah di gereja. Kalau bercerita gereja, maksudnya ya, belajar di dalam. 40 tahun saya melayani ladang Tuhan. Umur masih muda. Inilah orangnya 62 tahun ya. Ada sukacita katakan? Tahun, inilah orangnya. Karena saya itu kalau nggak ibadah, saya rasanya. Tapi ketika beribadah, ada sukacita. Halo. Ya, dengar dulu. Jadi saya pikir saya lewat ibadah ya. Nah, apalagi kalau jadi saya selalu nasihati orang. Berenang. Habis pun nggak ketemu, Pak. Lalap orang ini orang yang nggak hari-hari, nggak bulan-bulan, lalap ini aja lalap. Begitu pertanyaan ini atau jawab apa alasan mengapa kau jarang beribadah? Ngerti kira-kira? Kalau nggak ada Emosi ya? saya pikir jadi Bapak dan ini sering kami sama-sama dalam satu pertemuan yang namanya Matra teman baik, apalagi satu kampung kan, satu kampung ada sekata dalam Tuhan, makanya juga malam ini dia dengan kita memberikan informasi baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Aku memujimu, aku menyembahmu, Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak-bapak, boleh ngopi, makan. Caranya ambil masing-masing. Mungkin para pemimpin akan layani anggotanya. Jangan di hari. Saya mau nyanyi, dia ulang. Kalau sudah ada yang memberikan jawaban, silakan tampilkan tulus. Ya. Ada juga yang mau ngomong. Tampilan Pak ya. Kalau saya
Hah? Oke. Bapak Wenli Giting, Pak. Baik. Untuk soal pertanyaan pertama apa tadi, Bang? Satu-satu aja, Bang. Ya, apa alasan mengapa kaum pria jarang beribadah di gereja? Jawabannya, Bang. Karena masih belum menyadari bahwa apa yang dia dapatkan saat ini bukan karena kasih karunia Tuhan. Benar? Benar. Benar ya? Lagi. Nah, masih dari bawah. Dapatkan kan karena dia belum sadar ya. Sekarang sudah sadar? Hah? Nah, ini sekalian menyadari apa yang Tuhan beri karunia pemberian dengan macam. Kalau kita sudah menerima, mana bersyukur pada Tuhan, mana pada Tuhan, pada kita masing-masing. Pertanyaan poin B, para pria lebih nyaman ke acara pesta daripada ke gereja. Apa sebabnya? Jawaban dari Bapak Wenli, karena pada acara pesta acaranya bebas. Oh. Bapak belum kan kebebasan. Karena ya kan? Dan yang hanya bicara hanya satu orang, yang lain semua diam, begitu ya. Ada waktu kesempatan bapak-bapak bicara, salah, ya, protes. Oke, berikutnya. Ya, selanjutnya jawaban dari Bapak Jion dulu. Aha. Untuk pertanyaan pertama, apa alasan mengapa kaum pria jarang beribadah di gereja? Jawabannya, para pria jarang ke gereja, alasannya menurut mereka gereja itu tempat yang membosankan dan negatif terhadap kegiatan sosial mereka terganggu. Wow, benar? Hanya Tuhan yang tahu. Apa nama ini ya, menurut mereka gereja tempat yang membosankan. Apakah di gereja bosannya? Bosan ya? Karena nggak ada kesempatan bagi mereka interaktif. Tapi kalau di pesta, dia ngomong, apalagi perhata. Ate, kalau perhata, kalau nggak ngomong dia nggak tenang dia itu. Ya, saya suka kalau ada perhata di sini, sama kita melayani Tuhan. Yang kedua adalah pertanyaan yang kedua. Para pria lebih nyaman ke acara pesta daripada ke gereja. Apa sebabnya? Jawabannya, para pria lebih nyaman ke pesta dikarenakan pestalah yang membuat para pria bisa mengekspresikan jiwa sosialnya tanpa tekanan batin dari segi rohani. Betul? Saya menghadiri acara pesta, saya bosan di pesta. Akhirnya langkah yang saya ambil kalau lagi pesta Karo, kalau Karo duduk di lantai. Kalau duduk di lantai sakit kaki saya. Akhirnya saya pergi ke gede kopi. Yang ditunggu-tunggu acara pesta kalau di Karo, kapan makannya? Kalau makan, tidak makan pulang. Ya. Nah, sementara di gereja ada kursi, ada aircon AC, ada AC. Dan ada nyanyi. Sementara dalam waktu kita nyanyi, kita ekspresikan hati kita. Ada lagi? Lanjut Bang. Ada yang sudah masuk? Oke. Bapak Beni Manulang. Untuk pertanyaan pertama, apa alasan mengapa kaum pria jarang beribadah di gereja? Mengakui bahwasannya, contoh saya sendiri memang sangat jarang hadir bergereja. Bahkan dalam setahun mungkin hanya 3 sampai 4 kali saja. Wow. Dikarenakan faktor sering kelelahan bekerja selama Senin sampai Sabtu. Begitu juga dengan pengalaman saya sering tertidur di gereja. Wow. Dikarenakan saya juga perokok berat, begitupun dengan ngopi. Mantap Pak Nulang. Jadi kalau nggak bisa tidur, datang ke enak dong di gereja bisa tidur. Bisa tidur. Ada dulu kami dulu. Saya masih di waktu khotbah dan kalau kita pada waktu itu aja melengking. Aduh, saudara. Saya khotbah. Saya tapi kalau
Dulu kami punya pendeta yang kencang. Tetapi kawan kami di jemaat ini ngorok dalam gereja. Bagus. Ya, jangan dilarang orang gereja. Kenapa? Itu kesempatan istirahat. Oke. Oke. Sebenarnya Untuk pertanyaan kedua, para pria lebih nyaman ke acara pesta daripada ke gereja. Apa sebabnya? Sebenarnya bila saya pribadi kalau di acara pesta lebih ngobrol-ngobrol dan bercerita-cerita. Jujur hal ini membuat suasana lebih enjoy. Baik. Maaf, bukan jenuh saat beribadah tapi lebih ketawa ceria bercerita teman-teman pria katanya. Oh. Gampang caranya. Kalau mau ketawa datang ke gereja kami. Ada acara-acara ketawa-ketawanya. Udah gini, semua bagus, semua baik, ya. Tapi cobalah mulai kita ubah sistem kita agar kita lebih lagi banyak waktu untuk Tuhan. Udah, videonya. Video ada dulu lagi? Bang. Video. Oke. Lanjut Pak? Lanjut. Oh tahan dulu Bang ya. Dari Bapak Fanian Raha. Ya. Alasan mengapa kaum pria jarang beribadah di gerejanya, yang pertama ialah kelelahan karena bekerja sehingga butuh istirahat. Baik. Penggenapan daripada apa namanya, penciptaan Tuhan Allah. Hari pertama, 2 sampai hari ke-7 kan istirahat kan? Iya istirahat. Oh bagus itu. Menggenapi firman Tuhan Pak. Mana dia? Oh bagus. Ya. Cocoknya memang tidur di rumah. Ya. Baik, ada lagi? Untuk yang pertanyaan kedua, pria lebih nyaman ke acara pesta daripada ke gerejanya disebabkan oleh karena acara pesta bebas. Bebas, oke. Baik. Gereja nggak bebas kan? Iya, bapak-bapak butuh kebebasan berarti Pak. Oke. Karena setelah pergi istri bebas. Ada pendeta terkenal. Nah, kalian dengar namanya Pendeta Yusuf. Pernah dengar? Roni ini sama dia bicara, hamba-hamba Tuhan yang mengadakan pelayanan di lagu yang dinyanyi. Lagu yang begini, ulang-ulangi. Sekarang saya sudah bebas. Tapi dia masih di penjara. Hai, tokin dah, tokin. Bang Adil. Tokin dah. Pada waktu itu, setiap ibadah di penjara, lagunya sekarang saya sudah bebas. Yusuf Roni nggak nyanyi. Kenapa? Karena dia belum. Dia nunggu kapan saya bebas dari penjara ini. Ya. Setelah dia keluar penjara, depan penjara itu hanya ada kebaktian dan menyanyikan lagu itu, sekarang saya sudah bebas, 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 banyak bebasnya. Maka saudara di penjara hari ini, makanya saudara nggak bebas. Ya, saudara bebas kok. Ya, silakan kita yang menanggapi di antara para bapak-bapak di sini, silakan. Ada mau bicara? Yang lain? Ada? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Silakan. Oke, saya akan memberikan pendapat saya mengenai pertanyaan yang bagian A dan bagian B. Yang pertama, mengapa kaum pria
jarang ke gerejanya. Ya, tadi sudah banyak yang kita lihat jawaban-jawaban daripada teman-teman kita ya. Ada yang merasa canggung, ada yang merasa kelelahan, dan ada juga banyak. Jadi dalam pemikiran saya begini Pak, mengenai apa kaum pria jarang ke gereja. Pertama, mungkin mereka merasa kurang nyaman. Karena salah satu contoh ini kebetulan saya dulu di kampung. Jadi para pria ini gampang yang baper seperti perempuan. Contohnya sedikit aja nanti ada omongan dari yang lain, sesama jemaat saja pun nanti ada omongan yang bukan menyinggung langsung ke dia, tapi nanti dia merasa, oh mungkin itu ke saya, sehingga oh ya udahlah, yang gue sadar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak juga yang merasa, contohnya begini Pak, ketika seorang penggembala atau menyampaikan firman Tuhan, itu kadang ada yang bawa ilustrasi, kemudian ada yang seperti gimana bilangnya ya? Menyinggung. Iya, menyinggung. Menyindir. Jadi ini yang membuat mereka sehingga ya udahlah, Bapak itu aja pun berkhotbah nembak terus. Ada juga yang beralasan demikian. Jadi untuk menanggapi respon yang bagian C, tadi Bapak sampaikan bahwasanya kaum pria itu harus dikasih harus ikut sertakan. Kemudian dalam pengambilan keputusan juga harus ikut sertakan. Yang menjadi pertanyaan, apalagi di gereja kami, banyak di gereja kami ini banyak masukan itu ibaratnya masukan yang bagus menurut kita. Contohnya ini saya berikan, oh maunya begini, bisa jadi itu banyak, tapi bukan semua. Masih ada dari beberapa gereja kesukuan kami, mungkin tempat saya ibadah dulu lah yang mungkin seperti itu. Jadi sehingga sebenarnya banyak hal alasan yang membuat kaum pria ini jarang, tapi mungkin yang bisa saya sampaikan hanya itu saja. Jadi yang tadi pesan yang Bapak sampaikan maunya ini, yang pesan Bapak sampaikan tadi maunya kepada pemimpin-pemimpin gereja seharusnya. Supaya apa? Supaya jemaat-jemaat itu artinya kami dirangkul begitu. Kemudian kami dikasih kebebasan, kami dikasih kegiatan, sehingga kami merasa oh ternyata begini. Makanya tadi saya sampaikan maunya yang naik pernyataan Bapak tadi kepada yang petinggi-petinggi menurut saya. Ya kalau saya sih sudah tahu kan begitu kan Pak, tapi maunya banyak ini jemaat ini, apalagi yang kaum pria ini kan sebenarnya salah satunya tadi yang mengarah ke jawaban dari Abang Bapak Wenli tadi. Banyak kami yang belum sadar apa yang kami terima berkat daripada Tuhan. Sehingga kami masih banyak buat alasan yang seharusnya enggak jadi alasan, tapi selagi masih ada bisa dibuat alasan, itu alasan. Itu menurut saya Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Baik, salam. Salam. Jadi alasan kami sebagai anak muda ini. Anak muda. Anak muda lah dulu. Merasa muda. Orang tua kan umur baru 30-an. Keluarga muda.
Anak muda. Keluarga Oh, muda. keluarga muda. Ah. Jadi, mengenai jawaban A, B, C. Jadi apa alasan jarang alasan sebenarnya tentang gereja. Kenapa? Untuk memiliki kepribadian yang dia kesuka merokok, mabuk, judi. Kenapa? Kalau gereja sebenarnya ada kebebasan di dalam, Bapak ini rame-rame ke gereja. Itunya sebenarnya tujuannya. Tapi karena dari segi sosialnya, karena segi karakternya berbenturan dengan firman Tuhan, jadi sehingga dia mencari kebebasan itu gede di warung. Jadi apa? Jadi saya berpikir simulasi hal tersebut. Jadi bapak-bapak ini sebenarnya itu adanya ada pemeliharaan karakter orang kaum bapak, ada pemeliharaan. Pada pemeliharaan itu sebenarnya ada daya tarik dominan-dominan yang perlu diadakan. Bagaimana bapak itu memiliki kesukaan, ketertarikan terhadap kebudayaan gereja tersebut. Teoritis ya. Jadi kayaknya berapa pria lebih nyaman ke acara pesta? Nah, pria itu sebenarnya apa aja kalau acara pesta daripada gereja, karena pesta itu sebenarnya ya bisa diterima walaupun keadaannya, tapi jati diri. Nah, tapi kalau di gereja, jati diri apapun yang dia lakukan tetap dihargai. Kenapa? Karena berbenturan dengan karakter semula dunia. Itu dia. Respon video yang seperti Bapak sampaikan tadi, nah sebenarnya hal yang bagus, ada hal-hal yang positif yang Bapak sampaikan untuk berkat dalam keluarga. Tetapi menjadi berkat sebenarnya gereja perlu yang namanya pemberdayaan perekonomian pria. Bagaimana pria ini bagaimana memantau setiap ekonomi mereka, bangun bahwa tahu bahwa dalam kehidupan bukan karena keinginan kita, tapi karena perlakuan yang positif, mereka lebih antusias ke gereja. Menurut saya. Baik. Tangan dulu dong. Oke, ada lagi? Ya, ini Bapak Sila. Nanti langsung diangkat mejanya ya. Terima kasih buat Pak ya, atau kaum bapak sekarang ibadah ke gereja karena mungkin ini banyak berbeda banyak gereja gitu. Nah, kalau menurut pendapat saya masukan cari gitu. Alangkah bagusnya supaya lebih gampang lagi bagaimana caranya bapak-bapak bisa hadir di gereja setiap minggu. Berikan masukan, tolong bapak atau pemimpin gereja berikan peran Pak supaya bapak-bapak bisa lebih aktif gitu. Nah, ya ada bapak ini ada perannya. Tidak ada lagi alasan untuk tidak hadir. Kalau tidak hadir pun pasti dia minta izin dulu kepada pemimpinnya kan. Dan yang ke B itu para pria lebih nyaman ke pesta daripada ke gereja katanya. Jadi kalau lebih nyaman itu dibilang sebenarnya kalau dari diri saya sendiri, saya malah tidak lebih nyaman ke pesta daripada ke gereja gitu. Terbalik ya kan? Kenapa tidak nyaman? Karena di pesta itu masih banyak yang belum saya kenal. Satu. Dan saya juga merasa malu kepada saudara-saudara seperti yang lain. Itu ya kan? Jadi yang kecil ini apa respon saudara dengan renungan dari video yang telah diputar ya. Jadi respon saya sangat merasa bagus
dalam acara pada malam hari ini kita kaum bapak semua hadir. Ini juga sudah jadi ada suatu perubahan seperti itu. Supaya untuk selanjutnya saya sendiri bisa aktif di gereja dan tidak lagi bolos-bolos datang ke gereja. Terima kasih. Oke, makasih. Lagi? Ada? Silakan. Ada? Pak Riki? Ada Pak Riki? Nggak ada. Nggak ada? Aku jawab ya. Tadi katanya cocok. Satu pemimpin. Apa yang malam ini? Paling tidak pemimpin rumahnya. Jelas ya. Tidak harus. Tapi pemimpin. Apa peran kita di rumah? Contoh. Ada Tuhan doa. Tuhan, di rumah si A, datanglah nanti apa si Anu yang mimpin doa. Kandangnya di sini. Betul? Jadi, nah itu masalahnya. Perlu kita belajar. Gitu kan? Jadi nggak usah dulu bicara ke gereja kita, di dalam rumah sendiri, kita sebagai imam. Baru nanti setelah kita terbiasa nanti di gereja pun kita dipakai juga. Dan jangan kalau seandainya kita disuruh doa, hanya doa aja loh. Desaklah, kaulah dulu. Mamalah. Tolong bapak-bapak jangan gitu. Bilang bapak siapa yang doa? Gini caranya. Kalau doa tidak harus panjang-panjang. Tidak harus panjang-panjang. Singkat, yang penting dari hati sampai ke Tuhan. Jangan doa ini, doa itu semua panjang doanya. Bahasa Inggrisnya ladung-dung. Selesai. Apalagi doa makan. Doa makan jangan bikin dosa faat. Doa Tuhan Yesus kami mau makan. Itu ada mertua saya kandung. Biasa kami kan. Saya makan dulu, mama lebih toto. Ya, puji Tuhan, amin. Makan dia langsung. Jadi, kita mulai para bapak-bapak ini. Kita dihunjuk sebagai pendoa, doakan saja. Tidak usah panjang-panjang. Lalu begini, ada teman kami, saksi bahwa ada pada usaha, para pengusaha yang diminta si Anu untuk, karena nggak biasa dia berdoa, dia nggak mau berdoa. Nah, akhirnya datanglah pendetanya, pendeta yang doain. Hanya sebentar saja, amin. Taunya aku. Jadi Bapak Pendeta kalau doa jangan panjang-panjang. Kan saja, yang penting mereka yang lain merasa nyaman dan canggung kalau umpamanya disuruh. Pak Bremat. Pertanyaan tadi ulangi. Pertanyaan ditulus. Jawaban. Nah, jawaban. Pak Bremat, karena merasa canggung. Jangan canggung. Kita doa sama Tuhan. Contoh gini, orang anak kita, dia datang minta, datang anakku, tanggung aku. Akademik. Adakah anak di rumah canggung ngomong sama bapaknya minta uang jajan?
Ada. Anak siapa itu yang dia canggung ngomong sama Pak Wajib? Ada? Kalau ada anak kurang kasih. Kalau seorang anak minta sama bapaknya, ada kedekatan batin anak dan itu juga kita dengan Tuhan. Setuju ya? Dekat dengan Tuhan, kita bebas. Kita harus tata bahasanya teratur. Harus pakai grammar. Coba kalau kita minta sama Tuhan, sama kami yang ada di rumah. Karena ada begitu di rumah kalau anak kita minta jajan. Ya, Pak. Apa lagi? Karena merasa oke, kalau ke acara pesta bebas. Kalau ke gereja masih ada rasa, tidak ada gereja mempermalukan anggota. Ada. Jangan merasa malu, beranikan aja diri. Karena kita bukan, ingat ya, kita ke gereja bukan menghadap pendeta. Tapi kita datang ke gereja menghadap Tuhan. Setuju ya? Kita ke gereja bukan menghadap pendeta, tapi kita menghadap Tuhan. Simpel aja. Gak usah susah, gak usah canggung, gak usah pusing kepala. Sama halnya, kalau kita datang sama Tuhan, bebas kok. Jadi ke gereja, bebas. Tidak ada terikat, gak ada juga yang merasa canggung juga. Dan tadi pertanyaannya, sering kalau khotbah itu disindir gitu ya. Lebih bagus disindir dan merasa tersindir, bertobat. Daripada disindir, nggak bertobat. Contohnya, saudara-saudara, jangan engkau jatuh dalam dosa perzinahan. Ayat aku tersindir. Jangan. Kau harus menyadari. Contoh, pada suatu ketika Nathan berbicara pada Raja Daud. Dan langsung ngomong, Nathan, Daud, mana kalau ada orang berzina? Bilangnya kaulah itu. Pada waktu itu Daud sadar, dia berterima. Ada orang kalau dibilang kau berzina, tahu ya? Jangan demikian. Ada orang negara kita dalami. Dan orang yang memberitahukan kepada saudara, contohnya ini, dia memberitahukan sama saya kelemahan saya. Dan saya bersyukur, saya peluk dia. Kasih ya. Dan kau telah mengingatkan saya supaya saya jangan jatuh dalam dosa. Setuju? Kadang-kadang kita nggak berani. Kita merasa malu. Kita enggan. Kenapa? Karena kita tidak mau lepas dari dosa. Kita lebih senang dosa. Saya jujur ya. Jujur. Orang lebih suka dosa daripada suka sama Tuhan. Saudara, banyak orang lebih suka sama dosa. Hanya yang begitu. Ada yang ngaku. Ya kan? Ada yang ngaku. Coba kita belajarlah mengaku di hadapan Tuhan. Hadapan manusia kita boleh bersandiwara, tapi jangan engkau bersandiwara kepada Tuhan. Setuju ya? Ada lagi tadi yang dibahas. Tadi tentang masalah canggung sudah. Setelah kesempatan di rumah buat. Ya.
tunggu. Kalau gereja belum saatnya, buktikan dulu di rumah dulu. Jadi imam di rumah. Apalagi tadi? Hah? Kegiatan, oke, kegiatan. Kegiatan, kalau seandainya, ini ya, kalau di gereja itu kegiatannya kurang, buat kegiatan. Buat kegiatan, contohnya, apa sih salahnya kalau kita belajar kutip sampah? Inisiatif kita. Jangan saudara merasa kutip sampah itu jadi rendah. Saya mau kasih tahu bahwa orang Jepang kutip sampah mulia baginya. Ya enggak, kita merasa hina kalau kutip sampah. Jepang. Berkali-kali saya bilang ini, pada waktu Sea Games Jakarta, dan orang Jepang datang hanya nonton. Banyak kali sampah rokoknya bertaburan di mana-mana. Orang Jepang kerjanya itu sampah rokok. Harusnya kita orang Indonesia malu datang dari Jepang hanya rokok kita. Betul ya? Jadi salah satu hal kegiatan harus terhormat. Jangan dulu hal-hal yang kecil saja. Nanti barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil akan diberikan kepadanya perkara yang besar. Lagi tadi tentang masalah tadi. Hah? Ya Bapak tentang masalah di bisa merokok. Tuak. Saya bicara tentang tuak dulu, tuak. Dulu yang pertama-tama mabuk gara-gara minum anggur siapa? Tuh. Dia anggur, mabuk sampai panjang. Ada di sini tukang mabuk? Gak ada ya? Hah? Ada yang ngaku? Ya. Kita bahas masalah mabuk dulu. Jadi kalau pertama itu, dulu pada waktu nanam anggur, pertama-tama disiram dengan darah domba. Apa? Darah. Lalu yang kedua, siram dengan kali yang kedua disiram dengan darah dua harimau, ketiga babi. 4 babi ya. Jadi kalau darah domba 1 cangkir darah, ya kan? Tambah. Yang kedua tadi apa? Monyet, darah monyet. Baiklah goyang pohon. Pecat nanti Bapak pun. Darah. Kemudian darah harimau. Apa? Darah. Baru keempat kasur. Hanya terkenal orang India. Kalau ada uangnya tidur di paret. Kosong uangnya kasur. Ya, saya 16 tahun bekerja di perusahaan di kantor negara India. Bos kami masuk kantor minum dulu 1 gelas. Pada malam, jadi sehingga dia nggak tahu kadang-kadang dia sudah alami. Kalau dulu mabuknya. Jadi itu tentang masalah mabuk, hati-hati. Kau pilih yang mana?
Ya, tolong jangan ada yang rokok. Siapa mau rokok hari ini? Saya mau rokok. Di sampulnya itu ada nggak tulisan? Apa tulisannya? Yang rokok itu bodoh. Merokok membunuhmu. Lebih bagus bunuh rokokmu daripada rokokmu membunuhmu. Betul, Pak Berita? Sudah jelas Bapak? Mana lebih bagus? Rokok membunuh kita atau kita bunuh rokok kita? Ada begitu tulisannya ya. Mari Pak bungkusnya. Mari mana bungkusnya? Ada. Bawa. Ada Pak. Mana bungkus? Ada tulisannya. Saya kurang baca. Bapak mau kanker. Kita doakan Bapak Barat supaya dapat kanker. Jadi jangannya kalau sudah diingatkan, ingat yang punya pabrik rokok itu kita merokok. Sayangilah tubuh. Amin ya. Kemudian apa lagi? Habis itu important. Mengakibatkan important, betul. Ada begitu ya. Bahasa Inggris important adalah orang penting. Tapi important bahasa Indonesia nggak goyang lagi. Mau nggak goyang lagi? Gak ada. Haleluya, nggak ada. Bukan kan? Kita bebas, laki-laki semua ini. Jangan direkam. Ya, bisa yang begini, menjadi begini. Jelas? Jangan. Sayangi ininya, supaya strong. Hei, setuju? Ada yang begitu di sini. Ada begini. Ini kan kasus laki-laki. Ingat ya laki-laki begini. Laki-laki begini. Yang sering kuat itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Lemah laki-laki. Makanya diminumnya obat kuat. Halo? Setuju? Laki-laki akan. Jangan merokok. Oke ya? Lagi rahasia laki-laki. Ada kita pura baik. Ya. Kebanyakan laki-laki jaga. Gak pernah dijaganya di bawah. Lalu engkau bilang, kenapa di gereja dibahas ini? Bagus di gereja dibahas ini daripada di gede. Enggak dibahas ini. Karena biasanya laki-laki malu. Bukan nih? Laki-laki malu menceritakan hal itu. Tapi di gereja lebih bagus dibahas. Supaya apa? Supaya bertobat kita. Makanya tadi merokok itu tolong hilangkan. Setuju ya? Rokok hilangkan, uang hilangkan. Baik. Bagus datang pada Tuhan. Dan kalau daripada uang itu dihabiskan hanya untuk jadikan asap, jujur ya begini. Pada waktu saya bertemu dengan, saya kan bagian daripada orang Karo karena saya berugi. Dan kalau ketemu dalam pesta itu,
semua teman Pendek Sabta. Ini rokok kita. Tapi saya bilang, maaf, saya tidak memberikan rokok. Sama halnya kalau ini rokoknya untuk meracuni. Dan saya tidak mau meracuni Kalimbu Busa. Bagus, ayo kita ke kantin, ke kedai. Dia menjadi sehat, pulang dengan segar daripada kasih dia rokok, racun dia. Mat GKB, jangan merokok ya. Iya Pak, ayo bilang. Ingat ini. Apalagi yang belum jawab? Jawab semua. Ada mau bertanya? Kasih kesempatan loh sama kita loh. Ini rahasia laki-laki semua ini. Sengaja perempuan tidak dihadirkan malam ini. Hanya perempuan saja, hanya laki-laki saja. Kita bebas bicara. Ada lagi? Ya, silakan. Maaf dulu, saya kan tadi pertanyaanmu udah aku jawab ya. Hah? Aja sekalian Pak. Oke. Ya, yang tadi udah aku jawab belum? Jangan lupa pertanyaanmu. Perannya tadi. Hah? Peran kaum bapak tadi. Tadi aku bilang perannya itu dari hal-hal yang kecil saja, dan dia kan hanya pada hal yang besar. Contoh tadi aku bilang kan, orang Jepang. Itu dia. Nah kemudian bertambah-tambah terus. Kalau saya gini, sama kita kan ada kaum bapak kan, kita rajin aja datang. Itu bersama gitu ya. Apa lagi ya kedua? Saya tarik dengan pikiran bapak barusan tentang rokok. Di antara kita rokok. Dan juga kadang-kadang seperti itu ya. Jujur. Jadi ini Pak, adakah kira-kira di sini ada yang sudah rokok ya, dan sekarang dia sudah mengenalkan berhenti total, dan tolong diberikan tipsnya bagaimana supaya bapak-bapak yang merokok di sini bisa berhenti secara pelan-pelan dulu baru lama-lama total. Ini bapak-bapak di sini. Kaulah dulu pernah merokok. Tadi kau bilang kan? Apa makanya kau merokok? Hah? Sekali-sekali, bukan merokok keras seperti itu Pak. Oke. Ada yang berhenti merokok? Kasih Yohana. Mungkin Bapak ini sudah berpengalaman. Saya berdiri ya. Kasih ya. Saya dulu. Saya paling dari rokok. Kan saya beli saya langsung yang rokok satu, dan yang paling lama di pikiran kita selalu terpatri
harus ada kesadaran dalam kita, aku rokok. Saya kerja malam hari itu. Kami sampai rokok. Kayak mau rokok semua. Oh enggak. Dan kami sambil minum. Karena minumannya tentu langsung dari saya bilang udah tahu sawah kan pilnya itu kan bahwa kami sampai mati. Saya mau minum sama pas hari ini saya masuk jangan kira nasi saya. Kenapa? Jadi itu tadi triknya, jauhi bukan kita yang merokok, bukan makan. Yang kedua harus punya kesadaran untuk berhenti. Orang yang paling susah saya tinggalkan dari semua perbuatan dosa yang lama itu, yang paling susah, paling terakhir saya tinggalkan itu adalah 2010 saya tinggalkan rokok. Punya kerinduan dan sambil berdoa saya bilang sama Tuhan, Tuhan mau berhenti merokok. Memang pernah berhenti merokok 2 tahun, sudah 2 tahun berhenti, balik lagi, lebih parah lagi. Saya punya kerinduan seperti itu, pernah saya coba rokok, pernah. Ambil itu rokok, saya hidupkan. Mana yang baru pertama merokok, kepala dan sesuatu seperti rokok itu menurut saya. Itu pengalaman saya. Pengalaman kalian, hidupkan rokok, balikkan. Mungkin kan, biar apinya itu yang kalian tidak duluan. Berhenti merokok karena bengkak bibir. Dan intinya memang kita harus punya kerinduan dan dengan kekuatan kita sambil berdoa yang rakyat lain ada niat kita harus dibarengi dengan usaha. Bahkan Bapak dulu kali gereja ke tempat ini saya juga merasa kenapa saya canggung sama ada yang saya kenal. Yang kedua, apa nih? Beda dari gereja lama dulu yang saya, dan perasaan itu Pak akan hilang jika kita seminggu hadir dan ibadah hadir, lama-lama rasa canggung pasti karena kita sudah salingkan. Kita tidak merasa canggung lagi karena kita sudah merasa bagian dari gereja ini jika kita aktif juga. Saya percaya semua bapak-bapak ini aktif di gerejanya, pemimpinnya pun pasti lihat dan dikasih tanggung jawab untuk bapak-bapak yang hadir datang. Dari saya dan kami memang kan kampung kita kan, saya di Blok B ini ya. Percaya kita semua pun kebanyakan di kampung ini ya. Yuk, bapak-bapak bisa baik dari kampung sebab kampung yang akan
Baik, terima kasih untuk menjawab Bapak tadi. Cara untuk berhenti merokok. Memang saya merokok juga dulu. Saya 4 kali berhenti merokok. 4 kali. Sama seperti yang bilang Bapak tadi. Saya dulu pertama rokok banyak kali, kadang 2 bungkus 3 bungkus satu hari. Jadi kalau saya berhenti mau merokok, besok aku tidak merokok lagi. Begitu saya berbicara sama saya hati sendiri. Makanya seperti yang dibilang Bapak ini tadi, niat kita memang kalau ada untuk berhenti merokok, berhenti. Saya tidak pernah ada sebagian bilang, oh makan permen, siapa tiap makan permen. Saya tidak. Atau makan apa namanya itu, ada makanan apa, cemilan-cemilan yang di kaling-kaling itu, dia potik. Saya pagoda. Itu coba semakin banyak aku merokok. Makan pagoda semakin banyak merokok. Makan pagoda semakin banyak merokok. Jadi, tapi jalan saya berhenti. Hari ini, besok aku mulai tidak merokok lagi. Merokok. Beda sama Bapak ini tadi. Kalau dia akan agak menjauh dari teman-teman perokok untuk mau berusaha berhenti merokok. Saya tidak. Gak apa-apa saya di samping merokok, orang saya merokok, tapi niat saya itu untuk mulai hari ini berhenti merokok sudah ada. Saya langsung ditawarin, gak mau lagi. Ditawarin lagi, gak mau lagi. Saja, memang kalau memang baru-baru kita berhenti merokok seperti kita masih mulut itu masih nyari-nyari macam kehilangan masih 2-3 hari sudah kayak biasa. Jadi kalau cara saya dulu untuk berhenti itu, besok aku berhenti merokok, kalau mulutku itu minta mau merokok, saya minum air putih. Asal mulutku itu mau minta rokok, saya minum air putih. Itu aja. Saya sampai kadang 3 hari 4 hari. Tapi terkadang saya sempat dulu pertama berhenti merokok sampai 8 tahun pertama berhenti merokok, sambung lagi nih karena istilahnya digoda-goda lingkungan juga lah, memang digoda lingkungan. Berikutnya mulai besok berhenti saya merokok, nggak merokok lagi aku mulai besok, itu juga. Dan akhir-akhir ini gitu juga. Dan itulah saya cara saya untuk berhenti merokok. Besok saya tidak merokok lagi, langsung berhenti. Tidak ada istilahnya kurangi 1 batang, kurangi 1 batang, kurangi 1 batang. Langsung putus, selesai. Itulah. Tapi memang berat untuk berusaha untuk berhenti merokok, berat. Seperti yang aku katakan tadi, macam kehilangan. Tarik sana, tarik sini, seperti yang dibilang Bapak ini tadi, pada waktu-waktu selesai makan, selesai baru bangun tidur. Itu yang paling ketarikan kita. Tapi itulah kalau ada niat. Kalau ada niat dari hati kita itu, bisa kita atasi segala sesuatu yang mengganggu kehidupan kita. Terima kasih. Lagi? Oh iya. Oh iya, ada 2 lagi, oke. Saya tidak bisa memberikan solusi bagaimana cara berhenti merokok ya, karena saya nggak pernah merokok, jadi saya nggak punya pengalaman. Silakan dulu, Bapak Berita. Bentar ya. Pernah merokok juga? Oh, bantu. Saya di satu perusahaan PT Pacific Chemical. Jadi berbicara tentang rokok, saya sangat kadang ada itu namanya jagung, daunnya.
jenggot-jenggotnya. Saya merokok itu 6 bungkus satu hari. Rokoknya adalah Samsung. Zaman itu, sekarang nggak tahu berapa harganya. Jadi karena kerasnya merokok, dulu narkoba pertama bukan sabu-sabu, adalah ganja. Paling parah ganja. Saya bawa Alkitab, itu belum bertobat ya. Saya bawa Alkitab, pergi ke tiga santai. Putar isap. Airnya 1 lembar lagi. Itu nggak habis-habis, saya rokok, mati. Saya rokok, mati. Rupanya saya buka lembaran tadi, berkata, bertobatlah kamu. Saya berhenti rokok dan ada niat meninggalkan rokok yang tadi, Samsu bungkus. Beli, peras, buang, tinggal 5 bungkus. Beli, peras, buang, tinggal 5, 4 tinggal 1 bungkus, 12 batang. Yang paling parah, 1 batang ini, tiap sarapan pagi, yang paling parah, kita lupa matikannya, terbakar. Nah, di sini dia. Niat tapi tetap dia pakai rokok. Akhirnya rokok. 6 bungkus ya, Bapak Ibu. Samsu sekarang berapa harga? Yang rokok, Samsu berapa? Nah, berarti 120.000 lah dihabiskan. Tapi dalam hal ini menjadi satu historis bagi saya. Tinggalkan 40 tahun. Masalah minuman, kalau tua, pernah saya dipertaruhkan di Simpang Merendal, itu di asrama Brigip. Di situ penontonnya adalah anggota Brigip semuanya. Di meja, siapa yang kalah, siapa yang jatuh, bayar. Izin. Wah, banyak penontonnya, peminat banyak ya. Siapa yang kalah berarti bayar. Ya udah, pengalaman minum yang keras ini biasa. Cuman permintaan saya hanya 2. Pertama prit, saya kamar mandi, dan kedua prit, saya kamar mandi. Yang pertama tadi diminum dengan santai, saya pulang dari kamar mandi sudah mulai goyang dia. Ya, kalah. Orang diizinkan kali minum 1 loki kan jatuh kan. Jadi karena saya udah pengalaman di bidang ini, maaf ya, saya bukan orang bandit, bandel segala macam. Sampai hari ini Robert Situmorang kenal kali sama saya. Peminum yang keras, saya adalah orangnya. Tapi sampai hari ini saya khotbah dia belum datang juga kepada Tuhan. Di antara mereka semuanya yang asal saya datang ke Sambu sampai hari ini, dari Puhala Kido polisial. Padahal bukan polisi, memang sekarang saya tugas di Polda, Polonia Dalam, ya, dengan pangkat L2. L2. Sehingga ketika saya datang ke Sambo, mereka sodorkan itu minuman yang luar biasa. Enggak, Pak. Perminum lah, abang. Asal roh abang son. Oh lagi nih. Sekalipun saya ya, coba-coba mendekatkan mereka, lihat saya nggak mau lagi minum atau keras, termasuk tahu. Makanya karena nggak minum tua dan cobalah bapak-bapak nanti nggak usah. Karena apa? Tunjukkan wajah kita nggak dihantam. Saya anak. Ya, besarkan karena apa? Karena kita sudah niat nggak merokok dan nggak. Ya, sehingga saya sangat tertarik dari bapak-bapak tadi yang menceritakan tentang rokok. Ya, saksi saya kok gara-gara saya niat hati tidak mau merokok. Kedua, tidak mau minuman keras. Saya mau niat hati saya berhubungan langsung dengan Tuhan. Minuman keras dengan makanya sampai hari ini saya Ruman mengatakan
terima kasih Tuhan, saya bisa bernapas. Ya kan? Tinggalkan rokok dan minum. Dalam hal ini kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang ada, boleh saya. 6 pagi, sore, ada jalan Sambo itu udah ngumpul semua itu, Pak, segala macam. Oh, lagi minum dan tidak. Sambo sampai hari ini paling ketemu sama ketua, yaitu Robert Stumo. Saya Dorodo baju pengdot betul. Kau ada yang kenal sama di Robert Stumo? Saya ingin dia bertobat. Ya? Nah, ini dia. Kalau ada Marcus Stumo orang pun mungkin saya pasti mengatakan kenal dengan Robert Stumo. Hari ini jadi saya akan atas semua tadi saran firman Tuhan tadi yang sudah diuraikan oleh Bapak, saya sangat bersyukur. Kembali kepada tadi, kenapa gereja? Itu niatnya juga kembali ya, kembali ke kita juga. Nah Jolo, namalah satu gereja. Alasan lah itu kepada pendeta. Dalam 1 tahun berapa minggu? 52? Kita hadir dalam 52 minggu. Ya? Jadi oleh sebab itu, saya mengajak kepada kaum bapak yang ada di sini. Bapak tadi bilang, mari kita rame-rame ke gereja masing-masing mulai depan. 5 ya, nggak terasa ya, tahun 2025. Nggak terasa. Dalam tempo yang 4 bulan itu, ya, kita harus evaluasi, ya, supaya ke depan nanti, dengan kemuliaan Tuhan, amin, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Makanya di sini yang terjadi transport, ya, saya kan, saya tidak segan-segan, saya telekson itu mereka. Orang lain. Apa saya rasakan kampung ini menjadi kampung yang diberkati oleh Tuhan. Putuskan rokok, putuskan minuman keras. Amin. Dan supaya nanti kita ketemu manapun kita ada. Dengan minuman, putuskan semuanya itu hingga kita rajin. Para kaum bapak ya, kalau kaum ibunya datang bergereja itu, tapi kalau kaum bapaknya salah. Emuluna jolo ipasu-pasu, peniup tangan. Sekarang kita bersama ibadah manapun itu juga ke gereja apa ya. Nah jadi saya pikir semua yang saya uraikan tadi ala bahasa Inggris rokok dan minuman. Kalau tua itu dia. Ya, jadi sampai di sila yang bisa saya